Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita untuk membahas soal TBI hari ini D5 ya. Oke, kita bahas nomor 1 untuk D5. Di sana ada kata hardly ever bla bla bla. The same would twice alike. Karena ada hardly ever diawali kata negatif ya, di awal kalimat seperti ini. Berarti kita harus cari jawaban yang berbentuk inversi. Kenapa? Karena di awal kalimat diawali kata negatif. Karena di sini the same word twice alike. Jawaban yang tepat itu mendahulukan auxiliary did ya. Ada di B dan C saja. Did spell, did the little girl spell gitu ya. Jadi jawaban yang tepat itu setelah did adalah subjek, yaitu yang C. Kemudian nomor 2, next along the shoreline of Hudson Bay bla bla bla, terletak gitu ya, atau ini keterangan tempat di awal, ini juga sama, ini harus diinversi. Kenapa? Karena diawali keterangan tempat gitu ya. Diawali keterangan tempat bentuknya juga sama plus subjek seperti soal nomor 1, berarti kita harus mendahulukan to be atau auxiliary-nya. Di sini ada opsi A dan D gitu, tapi karena adalah several recently, ada several banyak, berarti nggak mungkin pakai is ya. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Kenapa A? Several. Kemudian nomor 3, my classmates and I spent our summer holiday. We went to. Ini kita pakai rumus yang sama ya. Nomor 4 nanti. Nah, kenapa kita mendapatkan ini adalah opinion? Ini ukuran ya. Opinion says ya. Oke, kemudian ini ini adalah shape. Swimming pool ini adalah nounnya ya. Kemudian nomor 4, the handsome boy Robert is living in a bla 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 house. Ini juga sama, pakai rumus Dusaskom lagi, determiner di awal, opinion. Ini masuk age, ini adalah color, kemudian ini adalah material, nah, ini adalah purpose yang menjelaskan namanya. Jadi opsinya ada di A. Ada yang tadi belum tulis, ini D jawabannya ya. 3. Kemudian nomor 5, Asayamaju bla 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 is the U where the zookeeper takes the penguins on walks in the winter. Jadi Asayamaju di sini kita akan menjelaskan pakai apositif ya. Apositif itu tidak boleh ada verbnya gitu ya. Tidak boleh mengulang subjek. Kenapa? Karena apositif itu hanya mencari penjelas subjek. Jadi tanpa subjek, tanpa verb. Jawaban yang paling tepat ada di C gitu ya. Karena A, B, dan D semua ada verb, ada subjek gitu. Jawaban yang paling tepat itu place in Hokkaido. Jawabannya adalah C. Oke, kita lanjutkan untuk pembahasan nomor 6 ya. Nomor 6 di sana, the English lecturer suggested the students bla bla bla. Karena ada suggested di mana ini masuk ke dalam subjunctive yang harus diikuti oleh verb no gitu ya. Maka jawaban yang tepat adalah yang D karena dia adalah verb no. Kemudian nomor 7, the beautiful woman bla 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 is known as a wise teacher. The beautiful woman, koma, titik-titik, koma. Ini namanya adalah apositif. Apositif itu tadi adalah penjelas subjek. Jadi nggak boleh ada subjek, nggak boleh ada verb dan seterusnya. Gitu ya. Jawaban yang tepat untuk apositif nomor 7 adalah very, yang B. Nomor 8, the washing machine would have been fixed if the mechanic bla bla bla. Kata kuncinya ada di would have. Ini adalah conditional type 3.
Pasangan kondisi ketiga itu adalah past perfect. Jawaban yang tepat untuk nomor 8 itu satu-satunya ada di B ya, had not. Karena hanya itu past perfectnya ya. Oke, kemudian nomor 9, the tennis girl Susan will be the best student as soon as. Kata kuncinya adalah will be, kemudian ada as soon as, ini setara ya. Jadi kalau present, jadi pasangannya adalah present. Karena Susan orang ketiga tunggal, berarti jawabannya adalah gets, yaitu ada di opsi A. Kemudian nomor 10, Ron insists that I bla bla bla. Insist that sama ya dengan nomor 6 tadi, dia adalah subjunctive that. Diikuti verb no. Oke, verb no-nya ada di C, di side. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan pembahasan untuk nomor 11 ya. Nomor 11, the surgeons of state hospital, Mr. Dan is usually eating less and bla bla. Di sini ada eating, ada M. Nah, kalau di sini verb in, ingat tanda paralel harus para ya. Kalau ada tanda paralel seperti ini, berarti di sini juga harus sama verb in. Jawabannya adalah drinking, ada di B. Kemudian nomor 12, the CEO of John Venture Company doesn't like the staffs bla bla bla. Staffs, nah ini adalah pemilihan ya atau posesif, di mana dia harus diikuti oleh gerund atau noun gitu ya. Nah, staffs berarti di sini in lagi. Ini adalah eating. Eating itu ada di opsi D. 13, bla bla bla, a uniform was necessary to attend the flag ceremony last week. Di sana ada dua kalimat seperti itu ya, ada dua kalimat. Nah, dimana kalau ada dua kalimat seperti itu, salah satunya harus dirubah menjadi non clause gitu. Nah, fungsinya di sini yang tepat untuk merubahnya adalah that gitu. Kenapa? Karena setiap ada that nanti verbnya tidak berfungsi lagi sebagai verb ya, melainkan menjadi non clause. Jadi jawabannya tepat itu ada di that harmony word ya. That harmony word. Jadi sini ini adalah non clause. Dan di sini nanti dia adalah verbnya. Gitu. Jadi jawaban yang paling tepat itu ada di opsi D. Nomor 14, bla bla bla. Keep bla bla bla. You must be feeling because you keep. Fokusnya di keep. Keep itu adalah verb yang harus diikuti oleh gerund wajib. Berarti kalau gerund di sini harus verb ing. Verb ing itu ada di opsi C. Running. Nomor 15, I'm glad that Charlie produced his own album. Yes, bla bla bla. Nah, kita pakai size di sini ya, tulisnya ya. Pakai penegasan atau penekanan. Kalau ada such, kemudian di sini nanti ada that ya, biasanya diikuti that. Nah, such itu selalu diikuti oleh adjective plus noun. Gitu. Jadi kenapa kita harus pakai such a, talented singer, bukan so ya? Karena kalau kita pakai so itu hanya diikuti oleh adjektif saja atau adverb saja atau noun saja. Jadi ini saja yang bisa mengikuti. Tapi kalau kita pakai such, itu selalu adjektif plus noun. Jadi jawaban yang tepat ada di opsi C. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke soal error recognition. Kita mulai dari nomor 16. Di situ kata kuncinya adalah ini, jump off. Karena off sendiri sudah merupakan preposition, maka di sini tak perlu ada lagi preposition, tidak perlu ada pengulangan preposition, cukup off saja. Maka jawaban yang paling tepat adalah opsi C.
Oke. Kemudian kita balik ke nomor 17. Di situ kata kuncinya di used to. Nah, kalian perhatikan, used to ada dua versi. Kalau misalkan used to, kalau di depannya tidak ada get atau to be, tidak didahului get atau to be, maka selalu diikuti dengan verb now. Nah, apabila di depannya diberi get atau to be, maka selalu diikuti dengan verb in. Nah, sekarang kita lihat di konteks soal tersebut. Di situ Mrs. Alexa used to tanpa ada get to be, maka jawaban yang benar adalah bukan loving ya, bukan loving tetapi love. Maka jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Oke, kemudian kita beralih ke nomor selanjutnya, nomor 18. Di situ kata kuncinya adalah volume. Nah, volume itu sama seperti chapter, sejenis dengan page juga, yang merupakan kata benda general. Nah, kata-kata benda general seperti volume, chapter, page tidak memerlukan the, karena ini sudah spesifik dengan sendirinya tanpa harus ditandai dengan the di depan. Maka jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Kemudian nomor 19, di situ ada kalimat, kemudian kata kuncinya ini how, yang biasanya digunakan untuk menandai kata tanya, kalimat pertanyaan. Berhubung letaknya ada di tengah, maka dia tidak lagi berposisi sebagai kata pertanyaan, tetapi pernyataan, berubah menjadi pernyataan. Sehingga kalimat konstruksi kalimatnya bukan how, kemudian could she, tetapi harus dibalik. Nah, karena merupakan kalimat pernyataan, sehingga seharusnya ini merupakan how she could have, bukan how could she. Oke, maka jawaban yang paling benar adalah opsi A. Oke, kemudian terakhir nomor 20, kalian langsung fokus ke keywordnya. Di situ ada tried. Nah, tried pasangan preposisi dari tried bukan of, tetapi to, sehingga kata kerja yang mengikuti harus dalam bentuk verb now, break, bukan breaking. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Halo semuanya, kita lanjut untuk pembahasan kode soal B6. Nah, kita mulai dari soal structure and written expressions. Kita mulai dari nomor 1. Di situ kata kuncinya adalah barely. Nah, kalau kalian ketemu barely, maka kita tahu itu merupakan tipe soal inversi. Nah, pola kalimat inversi itu selalu begini. Setelah barely selalu diikuti dengan auxiliary, subject, dan verb. Nah, tinggal kita cocokkan saja dengan opsi di situ. Kalau kita ketahui, kalau misalkan pola kalimatnya seperti ini, maka opsi C dan D sudah pasti salah. Tinggal A dan B sama-sama auxiliary, subject, kemudian di situ slash. Ya, sudah ada di situ. Nah, untuk menentukan mana yang benar antara A dan B, have atau had, maka kita lihat lagi di, kalau kita lanjutkan di situ kata kuncinya adalah he ada rank yang merupakan verb 2, maka jawaban yang paling benar adalah had, yang juga menunjukkan bahwa itu merupakan past tense. Had terjadi. Oke. Maka jawaban yang paling benar adalah opsi B. Oke, kita lanjutkan ke nomor berikutnya, nomor 2. Di situ kita diminta untuk mencari kalimat, pola kalimat elliptical yang tepat. Kata kuncinya bisa kita lihat dari kalimat pausa pertama sebelum koma. Di situ ada Alexa never stays. Nah, never di sini menunjukkan bahwa kalimat ini negatif. Nah, dalam elliptical negatif hanya ada dua kemungkinan, antara yang satu neither plus do plus subject. Nah, yang kedua subject plus don't plus either.
Nah, kalau misalkan kalian lihat di opsi tersebut, kalian langsung fokus saja ke opsi D. Di situ ada we yang merupakan subjek. Oke. Kemudian diikuti dengan don't. Oke, kemudian diikuti dengan either. Nah, ini sudah sesuai ya. Maka jawaban yang paling tepat adalah opsi D. Oke. Kemudian kita beralih ke nomor berikutnya, nomor 3. Di situ kata kuncinya adalah mineral water. Nah, water merupakan uncountable noun atau kata benda tak terhitung, karena kita tidak bisa menghitung air ya. Berapa nggak bisa dihitung, 1, 2, 3 nggak bisa. Dia termasuk kategori uncountable noun atau kata benda yang nggak bisa dihitung. Nah, kata benda yang nggak bisa dihitung nggak bisa diikuti dengan many. Oke, maka jawaban yang tepat adalah much. Many selalu diikuti, kebalikannya many selalu diikuti dengan countable noun atau kata benda yang bisa dihitung. Contohnya seperti kursi, seperti anak-anak dan lain-lain. Oke, maka jawaban yang paling tepat adalah opsi C, much. Oke, kemudian kita ke nomor berikutnya, nomor 4. Di situ kata kuncinya ini ya, he had, his subordinates. Bisa kita ketahui bahwa kalau misalnya kita ketemu dengan he had, nah seperti ini merupakan tipe soal kausatif. Nah, kita langsung fokus saja di kata setelah had. Di sini ada his subordinate. Nah, his subordinate itu kalau misalnya kita artikan itu gampangannya merupakan anak buah atau tangan kanan. Nah, anak buah itu kan refer atau merujuk ke manusia, bukan benda mati. Maka verb yang tepat untuk mengikuti manusia adalah kata kerja aktif dalam bentuk verb nol. Maka kalau misalnya kita lihat dari opsi tersebut, yang paling tepat adalah were. Aktif verb nol. Oke, maka jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Lanjut ke nomor selanjutnya, nomor 5. Di situ bisa kita identifikasi kata kuncinya adalah she would buy. Nah, kalau misalnya kita ketemu dengan she would buy ini, bisa kita identifikasi bahwa ini merupakan tipe soal conditional sentence. Would buy menunjukkan bahwa ini merupakan tipe kedua. Maka kalau misalkan kita lihat di opsi yang ada, opsi D sudah pasti salah, C juga pasti salah. Nah, antara A dan B. Kita lihat yang B di situ ada were, if you were, ada come. Nah, di sini ada double verb, maka nggak bisa diterima. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang A, were you to come earlier. Oke, maka jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Oke, kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Di situ ada nomor 6. Kita fokus langsung ke keywordnya. Di situ staring. Nah, kita diminta untuk mencari kata depan atau preposisi yang tepat. Nah, staring selalu diikuti dengan at. Oke, jelas ya. Maka jawaban yang paling benar adalah opsi C. Kemudian, oke, kita lanjut ke nomor 7 ya. Di situ kalau misalnya kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, we bla 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 go home now, it's going to start soon. Kita bla 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 pulang sekarang karena hari sudah mulai malam. Nah, maka modal yang paling tepat adalah harus. Kita harus pulang sekarang karena hari sudah mulai gelap. Maka harus itu dalam bahasa Inggrisnya adalah must, menunjukkan sebuah keharusan. Maka jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Kemudian kita lanjut lagi ke nomor 8. Kita di situ diminta untuk mencari kata ganti, oke? Karena di sini
Di depannya dijelaskan bahwa the children yang merupakan jamak orang banyak, maka jawaban yang paling tepat adalah them. Oke. Maka opsi yang paling tepat adalah apa itu? C ya. Kemudian kita beralih ke nomor 9. Kata kuncinya requested attack yang merupakan tipe soal subjektif, nggak peduli subjeknya apa, selalu diikuti dengan verb no. Maka jawaban yang paling tepat adalah visit, verb no. Atau opsi B. Oke, kemudian kita berlanjut ke nomor berikutnya, nomor 10. Di situ ada that clause. Ini ya, sampai sini that clause yang berposisi sebagai subjek. Maka ini ada subjek. Sudah ada subjek, kemudian kosong, kemudian di sini ada complement. Nah, kita diminta untuk mencari to be yang tepat. Di situ ada is, ada are, ada was, ada has. Nah, mana yang paling tepat? Berhubung ini merupakan present tense ya. Dan that clause selalu berkedudukan sebagai singular noun, maka jawaban yang paling tepat adalah is. Oke, jelas ya? Maka opsi yang paling tepat adalah A. Well, kita lanjut lagi ke soal paket B6 untuk soal nomor 11 ya. Oke, untuk di soal nomor 11, clue-nya itu jelas ya. Kalian langsung lihat aja, di situ kan predikat atau to be-nya yang menunjukkan, maka benda yang diminta adalah singular noun. Nah, berarti tugas kalian sekarang tinggal mencari di antara opsi itu yang bentuknya tunggal, yaitu di analisis pakai I ya. Oke, jadi di situ otomatis jawabannya di opsi yang A. Well, kita langsung lanjut ke nomor 12. Oke, di soal nomor 12 itu sama. Clue-nya tadi kalau yang ditanyakan adalah subjeknya, kita lihat dari predikat. Kalau sekarang yang ditanyakan adalah predikatnya, maka yang kita jadikan kunci atau clue-nya ada di subjeknya. Oke, ada kata that pen, yang mana itu adalah singular noun. Sama ya, berarti otomatis yang diminta bentuknya cuma satu, maka kita pakai yang is. Oke, jadi jawabannya yang A, masih sama. Next, nomor 13. Oke, di soal nomor 13, kalau kita lihat langsung dari opsi jawabannya, itu adalah bentuk konjungsi. Ada although, despite, because, dan due to. Oke, kita lihat konteks kalimatnya dulu ya. Bla bla bla, the birds can fly far and high. Berarti itu kan dia bentuknya adalah kalimat ya. Setelahnya bla bla bla, kalau dia diikuti dengan kalimat, maka nanti opsi jawabannya tinggal dua ya, yang bisa diikuti dengan kalimat adalah although dan because. Kalau although untuk pertentangan, kalau because untuk sebab akibat. Nah, sekarang kita lanjutkan, apakah soal itu maknanya bertentangan atau sebab akibat. Tadi ya, birds can fly, kemudian they will come back to their nest. Oke, walaupun mereka terbangnya kemana jauh dan sebagainya, nah tapi mereka pasti akan kembali. Maka disitu yang kita adalah pertentangan. Jadi pertentangan diikuti dengan kalimat, kita masukkan yang although ya. Jadi disitu jawabannya di opsi A, seperti itu. Oke, next kita lanjut nomor 14 ya. Di soal nomor 14 di situ, nah clue-nya kalian perhatikan, di situ kan ada he both dan and, yang mana berarti dia paralel ya, tinggal kalian samakan aja. Di situ setelahnya both kan ada kata brought, yang mana dia ada bentuknya adalah verb 2, maka otomatis bentuk paralelnya juga samakan verb 2. Jadi di situ kita pilih opsi yang bentuknya verb 2 di kata proposed ya. Jadi ini jawabannya ada di opsi D. Begitu ya. Oke, kita lanjut nomor 15. Di soal nomor 15 di situ ya. Nah, ada if clause di situ. Jelas ya, ada if, maka nanti pasti dia masuknya ke conditional sentence. Nah, kalian tinggal tentukan aja dia masuknya ke tipe 1, 2 atau
3. Kita lanjut ke clause selanjutnya ya. If Monica bla 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 the things, kemudian she might not have faced ya. If Monica itu tadi, maka she might not have faced. Berarti kan di sini dia menggunakan auxiliary atau dia pakai verb 3 yang mana berarti nanti dia masuknya ke conditional tipe 3. Jadi kalau dia pakai ini sama dengan would not ya, biasanya dia pakai would not, tapi di sini karena konteksnya maknanya kemungkinan, maka dia might sama saja ya. Yang jelas nanti dia pakai auxiliary bentuk lampau diikuti dengan verb 3, maka dia masuk ke conditional tipe 3. Jadi pasangannya jelas, di sini kita pakai had verb 3. Jadi jawabannya itu had di opsi apa itu? Yang D ya. Oke. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke bagian error. Nah, untuk bagian error seperti biasa ya, kita langsung fokus cari jawaban atau opsi yang itu paling salah ya. Di soal nomor 16 misal ya. Oke, di soal nomor 16 kalian perhatikan ya. Di situ kan ada having been cornered by the enemy force our army. Nah, itu kan setelahnya ada having bla 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 koma. Nah, setelahnya koma itu pasti dia harus dalam bentuk klausa atau kalimat. Nah, kalau kalimat minimal itu kan harus ada subjek predikat. Nah, sekarang kalau kita cek ya, di soal itu kan dia belum ada yang namanya predikatnya. Kenapa? Karena di situ ada regrouping. Regrouping di sini dia bentuknya adalah masih gerund. Yang mana kalau dia gerund maka dia adalah anak kalimat, belum jadi bentuk kalimat utama seperti ini. Nah, supaya nanti dia jadi klausa atau kalimat utama, maka otomatis kita rubah regrouping ini, kita rubah menjadi bentuk karena dia konteksnya lampau ya. Nah, cukup kita pakai regrouper yang mana dia bentuknya adalah verb 2. Jadi, nah, regrouping di sini dia masih belum membentuk kalimat ini menjadi kalimat utama, masih dalam mana kalimat. Nah, supaya nanti dia jadi kalimat utama, kita masukkan yang bentuk kalimat atau verb 2 ya. Jadi di situ yang salah di opsi C. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 17 ya. Oke, nomor 17 itu sama ya. Itu masih tentang klausa dan phrase seperti itu. Nah, punya di sini when. Nah, kalau ada when, kalian perhatikan kalau di depannya itu kan ada my mother was. Nah, itu kan berarti dia sudah positif ya, dia memenuhi menjadi bentuk kalimat utama, maka otomatis setelahnya when itu juga harus bentuk kalimat utama. Nah, sedangkan setelahnya when itu kan ada I coming ya, sama dengan yang di nomor 16 tadi, karena dia seperti ini maka dia masih bentuk gerund atau dia masih bentuk frasa, belum jadi kalimat utama yang tadi, sedangkan yang kita adalah kalimat utama. Jadi kita rubah karena situ konteksnya lampau ya, ada sitting, maka kita bisa rubah menjadi bisa kita masukkan verb 2. Jadi yang salah di soal nomor 17 itu di opsi C ya. Well, kita lanjut ke nomor 18. Oke, nomor 18 di situ jelas ya, kalian nggak perlu baca banyak panjang kalau kalian aware. Di situ kan ada kata much digarisbawahi terus people. Nah, ingat ya, much digunakan jika bendanya yang mengikuti adalah uncountable, akan tidak bisa dihitung. Sedangkan people dia masuk ke countable, yang mana dia bisa dihitung. Nah, kalau dia pakai countable people seperti ini, maka dia tidak menggunakan much. Quantifier yang digunakan adalah many. Jadi yang jelas salah di bagian much-nya ya, di opsi A. Seperti itu. Oke, nomor 19. Oke, nomor 19 di situ nanti clue-nya ada di admittance. Nah, itu kan ada admittance for. Nah, yang salah itu nanti ada di pasangan preposisinya ya. For itu kan preposisi. Nah, cuman kalau dia diawali dengan kata admittance atau
admittance itu harusnya menggunakan preposisi to. Jadi bukan admittance for tapi admittance to. Ya, jadi yang salah di opsi A. Kelas nomor 20. Oke, di soal nomor 20 ini jelas ya clue-nya. Nah, kalian perhatikan di bagian akhir word incorrectly titik ya. Nah, kalian perhatikan word itu kan dia to be. Nah, kemudian incorrectly adalah bentuk adverb. Kalian perhatikan adverb itu dia tidak bisa berdiri sendiri. Dia pasti harus nempel dengan adjektif bisa atau dengan verb. Sedangkan di sini kan dia setelahnya adverb titik, maka otomatis bentuk seperti ini kurang benar atau tidak benar ya. Kita rubah menjadi bentuk adjektif. Jadi jawabannya harusnya word incorrect karena di situ dia bentuknya harus dalam bentuk adjektif. Karena kalau bentuk adverb dia harus masih ada adjektif lagi di belakangnya atau harus ada verb ya seperti itu. Jadi yang salah di opsi delta. Oke, jadi sampai sini dulu untuk pembahasan TBI paket B6 dan B7. Nah, setelah ini kalian bisa langsung melanjutkan diskusi tanya jawab ke grup WA kelas masing-masing tentunya ya. Kemudian tetap semangat belajar dan jangan lupa jaga kesehatan kalian. Semoga kita selalu diberkati dengan Tuhan. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.